Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, kids? I hope all of you are in a good health and always excited to study with teachers and friends at home. Alhamdulillah, today we meet again at science time. What should we learn today? We will learn about natural resources knowledge. Kids, last week kalian sudah bersama-sama mengenal berbagai jenis sumber daya alam. Kalian juga telah mengidentifikasi berbagai sumber daya alam menurut asalnya. Masih ingat kan tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Masih ingat? Apa coba? Iya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Berarti sebaliknya, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Ingat kan kalian contohnya? Pasti ingat dong. Apa ya? Betul, sinar matahari, air, udara, batuan, dan berbagai jenis bahan tambang yang berasal dari perut bumi. Juga di dalamnya ada geotermal atau panas bumi. Semua itu berasal dari benda tak hidup. Kids, untuk mendapatkan semua itu, kalian tahu kan harus bagaimana? Ya, betul sekali. Harus melakukan eksplorasi dari pengambilan sampai pada proses pengolahan agar bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring bertambahnya jumlah populasi manusia di bumi ini, kebutuhan hidup manusia pun akan bertambah banyak, bertambah besar. Eksplorasi sumber daya alam oleh manusia juga terus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak lagi. Kekayaan alam pun semakin hari diambil secara besar-besaran, bahkan terkadang tanpa mempedulikan keseimbangan lingkungan. Terus apa dong akibatnya? Kids, kira-kira akibatnya apa ya? Manfaatnya sih banyak, tapi ternyata ada dampaknya enggak? Bagaimana ya? Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum.
Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma merasa menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Miris juga ya, lihat video barusan tadi. Betapa dahsyatnya kerusakan alam di permukaan bumi ini akibat dari eksplorasi manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia kini berlomba-lomba mengambil peluang berupa keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Akibatnya, siapa yang dirugikan? Pasti jutaan manusia yang lain. Eksplorasi hutan berlebihan, eksplorasi pertambangan yang berlebihan, penggunaan bahan bakar berlebihan, tentu saja akan merusak keseimbangan ekosistem kita. Dampaknya pun akan dibayar mahal oleh manusia itu sendiri, berupa kerusakan lingkungan serta bencana alam. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu? Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto-defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja.
Kalau bagi kami Pak, yang ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Inikah balasan atas semua hasil tambang yang sudah menghasilkan pundi-pundi uang? Sungguh apa yang ada di sini akan jadi bukti keserakahan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau menurut saya Pak, kejadian ini bukan bencana alam Pak. Ini kejadian penambangan Pak. Penambangan yang dilakukan oleh... Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Mudahnya pemerintah kita memberi izin operasi juga jadi penyebab kenapa sebagian pulau di Kalimantan rusak seperti sekarang. Mereka dengan gampangnya menandatangani penambangan dan hasilnya lihatlah sendiri. Di daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan, lubang pertambangan batu bara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batu bara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalimantan benar-benar sudah rusak sekarang. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Tanah seluas ini dulunya adalah hutan-hutan hujan tropis yang sejengkal tanahnya begitu sangat berharga. Kini, hamparan tanah berhektar-hektar ini tak ada harganya. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan tanah beracun sisa limbah ini? Tidak berguna apapun selain hanya sebagai pengingat kalau manusia yang menggalinya dulu begitu rakus dan tidak peduli dengan alam yang sudah memberinya hidup. Perlu diingat, yang kami ceritakan dalam video ini memang tidak semua hutan atau daerah di Kalimantan yang rusak. Kamu bisa cari berita mengenai hal ini di YouTube atau Google. Bagaimana keadaan bekas penambangan yang dilakukan di sana, keluhan para warga setempat tentang dampak dari hal ini, dan sudah berapa luas tanah di daerah Kalimantan ini yang sudah menjadi korban penambangan ini. Dan banyak sekali bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja, hingga banyak korban berjatuhan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dari sekarang, dan penambangan ini masih dilakukan dengan cara yang seperti ini, tinggal kamu bayangkan sendiri apa yang akan terjadi dengan Kalimantan kita nantinya. Banjir, tanah longsor, polusi udara, global warming, pencemaran air dan tanah, menipisnya jumlah oksigen saat ini sudah mengepung kita loh kids. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah kids, apakah kalian mau mendapatkan bencana? Tentu tidak mau ya?
Oleh karena itu, kira-kira tindakan apa ya yang bisa kalian lakukan agar penggunaan sumber daya alam ini juga bisa memperhatikan kelestarian lingkungan? Hal-hal kecil yang kalian lakukan pasti akan membantu mengurangi kerusakan alam serta ikut serta menjaga kelestarian alam. Nah kids, bagaimana cara menjaga kelestarian alam ya? Kalian bisa membaca banyak buku sebagai literasi untuk menambah wawasan atau browsing di internet. Atau bisa jadi silakan buka buku tema 4 pada halaman 84 dan 85 untuk dibaca, serta halaman 101 sampai dengan 102 juga dibaca ya. Insya Allah 4 halaman tersebut memberikan gambaran lebih bagaimana anak seusia kalian ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Nah, untuk meningkatkan knowledgeable-mu, coba ambil buku paket tematik kalian, tema 4. Bukalah halaman 102 dan jawablah pertanyaan yang ada pada halaman tersebut. Boleh loh kalian mendiskusikan dengan keluarga kalian. Kemudian kalian kerjakan langsung di teks kelas dojo, lalu upload di To Do Science 2.5. Oke kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Remember, we are global citizen. Menjaga kelestarian lingkungan terdekat kita berarti ikut menjaga kelestarian alam di seluruh dunia. Oke, kalian setuju kan? I hope you understand about your lesson today. If you have any question, you can ask the teacher at Zoom meeting time. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.